Tapi kalau misalnya kita pede dengan value kita nih, ya udah terserah kalau mau diturutin, mau diikutin silahkan. Tapi kita tetap dengan value kita sendiri. Jadi jangan takut selama kita punya value, unique selling point-nya ada, jangan takut untuk ngembangin bisnis. Sobat Karir, selamat datang di Business Insight episode ketiga. Acara ini ditujukan buat teman-teman semuanya, apalagi untuk memberikan insight dan juga inspirasi buat wirausaha ataupun entrepreneur muda di luar sana. Dan jika episode 2 kemarin kita sudah membahas tentang food and beverage, di episode ketiga kita kali ini kita bakal ngebahas tentang industri kreatif. Dan telah datang di tengah-tengah kita, narasumber cantik kita kali ini, Kak Berliana Putri Amanda. Halo Kak Berli. Halo. Gimana kabarnya Kak Berli? Alhamdulillah baik dan sehat. Boleh disapa Kak Berli, teman-teman Sobat Karir kita nih sebutannya. Halo Sobat Karir. Oke, dan FYI buat teman-teman semuanya, Kak Berli ini merupakan lulusan dari IPB University dari Fakultas Ekologi dan Manusia Angkatan 54. Dan Kak Berli ini merupakan owner dari Stangan.id. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Berli, Stangan.id ini apa nih Kak? Oke, jadi untuk yang belum tahu nih Sobat Karir, Stangan.id itu sebenarnya retail brand di bidang industri kreatif bagian pottery atau tanah liat. Jadi bergeraknya kita jual produk-produk yang berkaitan dengan tanah liat, dari produk basah sampai produk sudah jadi kayak gitu. Wah, menarik ya, berarti kerajinan seni dari tanah liat. Betul, dari tanah liat. Oh ya, terus kemudian namanya Stangan.id. Kenapa Kak mengambil nama itu Kak? Oke, kenapa namanya Stangan.id? Emang balik lagi ya, karena ini basicnya adalah handcraft atau handmade yang berkaitan dengan pembuatan sesuatu atau DIY dengan tangan. Jadi kenapa namanya Stangan itu supaya apa ya? Supaya memang identitinya adalah dengan tangan kayak gitu. Oke, berarti homemade, handcraft langsung dari tangan. Betul. Dan dibentuk langsung diberikan kepada customer gitu ya Kak? Iya betul, jadi namanya Stangan. Oke Kak, kalau anak muda sekarang nih Kak, unik. Kenapa mengambil kerajinan seni? Sedangkan mungkin anak muda sekarang lebih ke bisnis wirausaha, startup, ataupun mungkin menjadi bisa disebut sekarang budak korporat ya Kak? Oh, gitu. iya. Nah, kenapa Kak Berli ini mengangkat ataupun memilih bisnis ini Kak? Oke, sebenarnya awalnya banget sih itu karena aku sendiri ya. Aku sendiri emang suka gitu di bidang handcraft, baik tanah liat, terus juga handmade lain kayak jahit atau misalnya doodling dan lain sebagainya. Kemudian aku lihat clay ini atau tanah liat ini menjadi suatu potensi baru gitu. Apalagi kemarin itu munculnya aku lihat juga potensi market. Jadi kan kita di rumah aja tuh waktu pandemi COVID ya, di rumah aja. Terus apa sih hal yang bisa bikin orang di rumah aja tapi tetap kreatif gitu. Jadi aku lihat potensi pasar, terus juga emang aku suka basicnya sama si pottery atau tanah liat ini. Jadi akhirnya ya udah kenapa nggak aku sebarin hal baik ini ke banyak orang gitu sih. Oke, wah menarik nih Kak. Dari iseng berarti Kak, dari hobi. Iya, dari hobi. Senang dengan seni, Betul. memahat atau dibuat sih Kak kalau clay itu? Dibuat, dipahat juga bisa sih. Oke, jadi nanti ada beberapa tools gitu untuk Betul. memahat ataupun untuk membuatnya berarti Betul. ya Kak ya. Oke, dan untuk Stangan.id nih Kak, sejauh ini apakah dari Kak Berli benar-benar sendirian untuk mengembangkan bisnis ini ataukah sudah ada temennya Kak? Oke, jadi pertama aku jalan sih itu sendiri ya. Jadi aku sendiri, aku build dari mulai hulu ke hilir, dari mulai produksi, distribusi sampai bagaimana caranya Stangan ini masuk ke customer seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, perlebaran usaha ini juga bukan cuma di retail aja ya. Jadi bukan cuma dijual secara di e-commerce aja, tapi juga banyak yang request, banyak yang custom. Terus juga aku support di beberapa acara, aku juga support di bagian workshop dan lain sebagainya. Jadi ada workshop pembuatan clay kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, karena alhamdulillah juga aktivitasnya bertambah, jadi aku hire beberapa orang. Ada yang tetap, ada juga freelance kayak gitu. Oke, jadi sudah punya tim lah intinya Kak ya. Dan menarik nih Kak, karena kan tidak hanya berjualan saja. Biasanya kan bisnis hanya berjualan saja. Tapi Kak Berli ini juga mengembangkan yaitu melalui workshop teman-teman semuanya. Jadi Kak Berli ini mengedukasi UMKM ya Kak ya sasarannya? Bisa UMKM, bisa masyarakat umum, bisa anak kecil, remaja, orang dewasa juga. Oke, jadi segala umur yang memiliki hobi mungkin ya untuk membuat dalam karya seni ini. Betul. Jadi dari
isengnya atau hobinya Kak Belly ini diterapkan ataupun diberikan kepada orang-orang masyarakat gitu. Oke, Kak Belly, kalau boleh tahu Kak, untuk bisnis ini nih dimulai dari kapan Kak? Sebenarnya baru ya, aku juga seperti yang tadi aku udah bilang ini bentuk bentuk implementasi dari aku lihat pasar, aku lihat potensi market, aku lihat juga kemarin pandemi orang di rumah aja. Jadi start bangetnya itu di bulan Juli tahun 2021 gitu. Oke, berarti kurang lebih sudah ada setahun ya Kak? Iya, kurang lebih setahun. Dan saat itu masih menjadi mahasiswa atau sudah lulus Kak? Aku masih jadi mahasiswa waktu itu, masih susun skripsi, masih tingkat akhir. Ya, buat teman-teman nih yang jadi mahasiswa jangan sampai kalah, karena mahasiswa pastinya pikirannya juga kreatifnya juga banyak ya Kak ya. Jadi tidak terbatas hanya sebatas di dalam kampus saja, tapi bisa mengembangkan daya kreatifnya melalui di luar kampus seperti Kak Belly ini teman-teman. Oke, selama menjadi mahasiswa terus kemudian berusaha untuk mengembangkan hal ini juga Kak. Kemudian waktu itu apakah dari teman-teman gimana responnya? Terus apakah Kak Belly search marketnya seperti apa? Karena kan untuk marketnya di sini kan Kak Belly ada di Sukabumi gitu Kak, sedangkan Kak Belly kuliahnya ada di Bogor. Saat itu apakah marketnya ada di Bogor atau sudah dipasarkan di Sukabumi Kak? Oke, jadi hal pertama atau media pertama yang aku pakai untuk mengembangkan bisnis ini tentunya sosial media ya. Jadi aku pakai sosial media Instagram dan aku juga buka di beberapa e-commerce yang toko oren ya, kalau kalian bisa paham gitu, aku juga buka di sana. Kemudian aku juga belajar bagaimana caranya digital marketing gitu. Jadi sebenarnya sih penyebarannya online ya, jadi nggak menutup kemungkinan dari daerah atau regional, aku di Bogor atau aku di Sukabumi, karena emang penjualannya tuh online kayak gitu. Jadi aku pasarin lewat online, jadi meskipun aku masih kuliah, aku lihat nih, aku bagi waktu gimana caranya aku kuliah, terus juga susun skripsi, kemudian jualan, terus juga belajar, otodidak dan lain sebagainya kayak gitu sih. Wah keren, jadi skripsi nggak tinggalan tapi bisnis juga tetap berjalan ya Kak ya? Nah itu tujuannya. Oke Kak, dan sekali lagi unik ya teman-teman ya, bisnis ini berasal dari kerajinan seni lah ini ya Kak ya. Terus apa sih Kak hal yang paling dibutuhkan, basic yang paling dibutuhkan gitu, biar teman-teman tahu atau mungkin teman-teman punya ide di bisnis seni yang lain gitu, mungkin yang relate dengan seni ini Kak, gimana Kak? Mungkin kalau misalnya di seni, aku percaya kalau seni itu nggak ada yang salah ya teman-teman. Jadi misalnya nih banyak orang yang aku nggak bisa nih coba atau bangun tanah liat atau bikin tanah liat gitu. Tapi seni itu nggak ada yang salah. Jadi apapun itu hasilnya, itu adalah hasil tangan kita sendiri, hasil seni kita sendiri. Jadi jangan takut kalau seni itu salah, karena nggak ada baik, nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada buruk juga gitu. Jadi buat temen-temen nih yang tertarik di bidang seni, cobain aja gitu, karena pasti ada orang yang suka juga gitu sama apa yang temen-temen lakuin itu. Dan bagaimana caranya bisa bangun habit atau bisa bangun ide baru nih gitu. Ini kan kayak tanah liat nih, ini kan tanah liat. Mungkin banyak orang yang belum dengar nih tanah liat itu bisa jadiin apa sih. Nah tugas kita gitu sebagai yang memiliki bisnis atau yang tertarik di bidang itu adalah menyebarluaskan bahwa kamu bisa loh tanah liat itu bisa dipakai seperti ini, kemudian bisa fungsinya adalah untuk ini. Jadi edukasi, bikin mereka aware dulu, interest, dan kemudian akhirnya mereka bisa tuh jadi penggemar juga, atau jadi akhirnya mereka cobain juga nih tanah liat itu seperti apa. Oke, benar sekali, dan aku setuju sih Kak, kalau seni itu nggak ada batasannya ya Kak ya. Jadi segala hal tentang daya kreativitas itu bisa dijadikan seni. Jadi contoh teman-teman nih memiliki keinginan ataupun memiliki daya kreativitas di dalam 2 dimensi Kak ya. Betul. Teman-teman biasa kan melukis, menggambar, bahkan abstrak ini juga bisa disebut seni gitu. Betul. Itu bisa diadaptasikan ataupun diimplementasikan melalui tanah liat, digambar gitu, bisa ya Kak ya? Betul banget. Kalau sejauh ini nih Kak, selama menjadi owner ataupun selama menjadi terjun di dunia kreatif ini Kak Belly memang memiliki kreativitas dalam dunia seni, melukis, atau mungkin hanya sebatas iseng ataupun suka doang nih Kak? Aku sebenarnya emang suka kalau misalnya bisa, cuman kan beda orang ya, itu bagus atau enggak itu penilaian orang. Cuman aku basically emang suka lukis, suka juga seni, suka tuh yang estetik gitu. Jadi basicnya aku sih kayak gitu ya. Jadi akhirnya aku implementasikan ke tangan ini gitu. Oke, jadi memang memiliki basic suka melukis, suka menggambar, kemudian dituangkan melalui tanah liat gitu ya Kak. Betul. Oke, terus kemudian nih Kak, untuk secara pengembangan bisnis ini nih Kak, selama 1 tahun ini gimana growth-nya Kak? Terus kemudian apakah ada, kita ngobrolin growth dulu aja nih Kak, dari e-commerce atau mungkin melalui sosial media gimana Kak? Apakah dari Kak Belly sendiri sudah puas atau mungkin banyak beberapa hal sektor yang perlu dikembangkan Kak?
Oke, sebenarnya kalau misalnya menurut aku hal-hal kayak gitu kita perlu breakdown lagi nih buat temen-temen sobat karir ya. Iya, Sobat bener, Kak. karir yang memang mau memulai bisnis, kalian harus tentuin dulu nih price, produk. Jadi bagaimana harga, bagaimana produk, bagaimana placementnya, di mana kalian mau jualnya dan lain sebagainya, bagaimana produksinya. Nah, kemudian di breakdown apa langkah yang kalian pengen tuju gitu untuk mencapai hal-hal tersebut. Kalau misalnya aku mencanangkan bahwa tangan ini akan dijual di e-commerce. Oke. Di e-commerce, di toko oranye atau toko hijau kayak gitu kan. Terus kemudian bagaimana caranya orang ini bisa tahu kalau produk aku ini ada loh di dunia ini gitu. Dan kalau kalian tahu, tangan ini adalah first creative clay kit. Jadi clay wah, kit keren pertama karena pas aku mulai itu belum ada orang yang buat clay kit. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat itu banyak banget ya yang akhirnya juga coba di bidang clay kit ini. Makanya aku punya tagline first creative clay kit karena pas awal itu memang belum ada gitu. Nah, bagaimana PR-nya, bagaimana caranya kita bisa membumingkan atau mengenalkan produk ini ke orang, akhirnya orang tertarik dan beli gitu. Oke, jadi pertama ya kayak pelopor ya berarti ya. Bisa jadi. Oke, wah keren nih teman-teman. Jadi tidak hanya teman-teman ikut-ikutan saja, tapi mencari unique value Betul. dari itu sebuah dia. bisnis itu penting teman-teman. Karena teman-teman nggak hanya sekedar menjual ataupun search market doang, ataupun ada barang teman-teman jual, tidak hanya seperti itu, tapi Dan ini jangan takut sama kompetitor. Iya. Karena kalau misalnya menurut aku ya, dan pengalaman aku di Stangan, ketika aku build Stangan, kemudian banyak banget orang yang plagiat. Even itu misalnya curi foto, kemudian dia bikin e-commerce baru atau misalnya toko baru gitu di e-commerce, kemudian dia bikin atau nggak bikin produk yang plek-plekan sama gitu. Nah, kuncinya adalah jangan takut karena kompetitor itu kita menganggap kompetitor itu adalah suatu musuh atau suatu suatu kompetitor ketika mereka punya value yang lebih daripada kita. Ketika mereka merupakan ancaman yang bisa ambil market kita. Tapi kalau misalnya kita pede dengan value kita nih, ya udah terserah kalau mau diturutin, mau diikutin silahkan. Tapi kita tetap dengan value kita sendiri. Jadi jangan takut selama kita punya value, unique selling point-nya ada, jangan takut untuk ngembangin bisnis. Karena kalau kompetitor itu orang-orang yang akan ngikutin kita tuh kita nggak akan bisa tahan. ya benar Kak. Itu kita nggak akan bisa tahan orang supaya nggak plagiat sama kita, supaya orang nggak ngikutin kita. Tapi yang bisa kita fokus adalah bagaimana caranya kita bisa ngembangin bisnis kita dengan unique selling point yang kita punya. Gitu. Bener, setuju sih Kak. Sebanyak apapun kompetitor, kalau kita punya unique value, customer tetap tahu Kak. Iya, Tangan betul. itu seperti apa tetap tahu, produknya Betul. seperti apa tetap Jadi tahu. aku suka bilang gini kayak, ya silahkan cek aja reviewnya. Karena kalau review-review di e-commerce tuh orang kan pembeli yang review sendiri Iya, ya. bener. Dan itu nggak ada pembohongan tuh. Jadi silahkan dicek aja reviewnya seperti apa. Gitu sih. Oke Kak, kalau ngobrolin tentang tantangan Kak, selama setahun ini tantangan apa Kak yang pernah dialami Kak? Ini mungkin tantangannya adalah tantangan yang mainstream kali ya, apalagi dialami sama usia-usia kita nih gitu. Tantangan yang mainstream adalah konsisten dalam komitmen. Jadi kadang kalau misalnya lagi rame nih, wah seru gitu ya. Seru lagi senang-senangnya, tapi kalau lagi sepi atau misalnya lagi kurang gitu, wah bisa jadi kita mager juga nih. Kadang-kadang aku juga banyak perasaan yang aduh mager deh, aduh capek ya bisnis. Karena bisnis itu kan nggak 9 to 5 ya, kadang-kadang kalau ada ide di malam hari kan tetap kita harus kerjain dan lain sebagainya gitu. Itu sih yang paling susah, itu adalah konsisten dalam komitmen. Bagaimana caranya kita terus gitu grow up dan kita sendiri sadar gitu bahwa kita nggak boleh berhenti. Karena kalau misalnya kita berhenti, apalagi bentuk bisnisnya kayak aku ya yang diawali oleh sendirian gitu, kalau misalnya aku nggak ngegaspol itu juga akan berdampak sama perkembangan dari tangan sendiri gitu. Iya, oke. Sebagai owner nih Kak, sebagai inti, sebagai otak ya Kak, bisa dibilang seperti itu. Apakah pernah struggle dengan mood Kak? Wah iya sih itu ya, dengan mood mager mungkin ya. Dengan mager, apalagi di usia kita kan banyak distraksinya ya. Orang ajak nongkrong, ajak ini gitu. Balik lagi sih ke goals utama, bikin KPI nggak cuma per bulan kalau aku, tapi KPI bagi diri aku sendiri per minggu bahkan per hari. Jadi hari ini aku harus tuntasin A, B, C, ya udah harus dikerjain gitu. Oke, KPI itu bisa dibilang to-do list teman-teman. Ya, apa yang harus dikerjakan hari itu, ya harus dikerjakan hari Betul. itu. Gitu. Oke Kak, kalau kita ngobrolin tantangan tadi, sekarang hambatan Kak. Oke. Pernah mengalami hambatan apa aja nih?
Kalau hambatan mungkin identik dengan pihak luar ya. Biasanya ada di pihak-pihak luar ketika aku bekerja sama. Ada aja misalnya karena kan barang ya, misalnya ekspedisi atau misalnya pengiriman yang rusak dan lain sebagainya. Kayak gitu sih sebenarnya hambatan. So far nggak pasti ada ya, pasti ada. Cuman bagaimana caranya kita bisa coping with solution aja sih. Keluar dari si hambatan itu seperti apa. Kalau sejauh ini, untuk menanggapi tantangan, terus kemudian hambatan, apakah Kak Belly memiliki strategi khusus Kak untuk keluar dari hal itu? Oke, kalau aku sendiri sih jangan pernah takut ya, jadi jangan pernah lari. Kalau ada masalah jangan pernah lari karena masalah itu kita nggak bisa cegah dan bisa jadi akan datang masalah-masalah yang sama di kemudian hari. Kalau kita lari, kita nggak akan bisa belajar. Tapi kalau kita hadapin, setidaknya kita tahu cara menyelesaikan masalah itu seperti apa. Sehingga di kemudian hari kita bisa belajar cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Setuju. Kalau aku boleh bilang Kak, boleh. Dengan adanya struggle atau dengan adanya masalah itu mendewasakan kita Kak. Betul banget ya. Apalagi kita sudah memulai, jangan sampai lari karena kan sayang ya Kak ya udah ada, terus kemudian apalagi udah ditiru satu sama lain, jangan sampailah kita sebagai pelopor atau kita memiliki unique value sendiri, itu kita malah pergi, kita malah hilang gitu kan sayang banget. Dan apalagi itu tadi teman-teman dengan adanya masalah, itu bakal mendewasakan teman-teman dan pastinya bakal memberikan insight ataupun bisa membesarkan ataupun apa ya bisa bilang ngedevelop ya Kak ya. Iya. Lebih besar itu bisnis lebih kayak ke kitanya sendiri bukan cuma bisnis ya, ke kitanya, ke pribadi kita jadi karakter building aja sih. Iya, benar. Bagaimana cara kita nge-lead sesuatu keluar dari masalah, terus coping with solution dan lain sebagainya. Itu sih karena kalau nggak ada pelaut handal datang dari laut yang tenang. Benar. Biasanya sih sekali, aku selalu balik lagi ke situ. Jadi masalah itu sebenarnya lebih ke pembelajaran aja sih. Gitu. Oke Kak Belly. Terus kemudian ini Kak, pertama kali Stangan hadir, terus kemudian banyak kompetitor ataupun banyak yang meniru. Dari Kak Belly sendiri, gimana sih Kak Belly awal mula itu ada Stangan, memikirkan oh iya Stangan itu sepertinya bakal jadi bisnis besar kemudian hari. Dan soalnya kan kalau kita melihat wirausaha saat ini, salah satu struggle-nya itu di ide Kak. Betul. Ide tuh susah banget teman-teman buat menentukan ide karena kan unique value saat ini juga susah karena kan teman-teman kreatif di mana-mana, terus kemudian media saat ini juga banyak, bisa mencari di mana-mana. Nah, saat pertama kali Kak Belly mencetuskan adanya Stangan ini, apakah dari orang lain, Kak Belly mengadaptasikan dari ide orang lain atau pure dari Kak Belly sendiri? Oke. Kalau misalnya aku sendiri, aku selalu bilang kalau nggak ada hal baru di bawah matahari. Jadi semua yang terjadi itu adalah adaptasi atau penyesuaian dari hal-hal yang terjadi di sebelumnya. Tentu aku bikin Stangan juga terinspirasi dari banyak banyak kejadian di muka bumi ini gitu. Dan akhirnya aku bentuk sebuah brand bernama Stangan, tapi dengan ciri khas masing-masing. Ya tadi gitu. Bagaimanapun ide itu nggak pernah bisa ditiru. Benar. Nggak pernah bisa ditiru sama orang lain. Mungkin orang lain bisa tiru produk Stangan, tapi orang lain nggak bisa tiru ide apa yang akan aku buat selanjutnya. Kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman nih gitu yang mau yang mau berbisnis, kemudian mau mengembangkan ide, fokus aja sama tujuan kalian masing-masing. Kalian mau seperti apa? Build brand identity kalian, build misalnya nih Stangan itu mau dilihat orang lain sebagai apa sih? Sebagai brand image-nya seperti apa? Apakah yang cheerful atau misalnya apakah yang estetika atau seperti apa? Kayak gitu sih. Build brand image-nya seperti apa. Oke, kalau kita ngomongin brand image Kak, kita kan dari tadi juga ngomongin unique value seperti apa. Kalau yang di bawah Stangan sendiri Kak, apa sih yang di bawah Stangan dan beda dari orang lain atau beda dari kompetitor lain Kak? Oke, ini mungkin unik ya, karena ada terjadi penyesuaian nih. Aku pas bangun Stangan itu, awalnya aku pikir target aku tuh adalah usia 15 tahun lah, usia anak SMP atau SMA gitu. Karena mungkin identik dengan bermain tanah liat ya, bermain clay gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu, aku melihat potensi market itu yang lebih besar. Jadi aku menyesuaikan dari segi desain, dari segi tampilan, dari segi voice brand voice gitu di Instagram dan lain sebagainya. Untuk segmennya meluas nih, segmennya bukan anak-anak, dari warna, dari color ya, color image gitu, di sosial media, di produk dan lain sebagainya. Aku sesuaikan lagi dengan si umur atau si market aku seperti apa. Itu jadi ada penyesuaian. Akhirnya ternyata banyak sekarang usia-usia teenagers ya, fresh graduate atau anak kuliah, atau bahkan anak kantoran yang pengen healing ya, pengen healing gitu ya di rumah, pengen cari hiburan, itu banyak juga. Dan banyak juga orang yang beli untuk jadiin kado, jadi gift. Nah, aku lihat potensi itu, ternyata
setelah aku berjalan ya, oke ternyata orang banyak nih yang mau beli untuk jadi gift. Nah, aku ambil peluang itu, bagaimana caranya? Berarti kan ada reason ya, ada reason baru orang beli setangan. Nah, aku ambil reason itu, aku kembangin menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Misalnya dengan cara aku buat greeting card. Jadi oke, kamu mau kirim barang, aku sediain nih greeting card. Jadi akan jadi bola salju atau snowball ke orang-orang yang pengen kirim barang juga gitu. Jadi lihat pasar maunya apa dan adaptasi gitu. Oke, jadi pinter-pinteran melihat peluang ya, Kak? Betul. Nah, jadi teman-teman nih sebagai wirausaha muda, sebagai entrepreneur, tidak hanya teman-teman sekedar membentuk ataupun mencari sebuah produk, tapi melihat market, Betul. terus kemudian mencari peluang, seperti apa sih yang dibutuhkan? Karena kan era sekarang ya, Kak, Ya, itu sangat terus adaptif, berkembang, berkembang, Betul. terus kemudian orang-orang semakin kesini pengennya semakin aneh-aneh ya, Kak ya. Terus kemudian mungkin request Ada-ada ini aja itu, ya. iya bener. Maka dari itu dengan adanya bisnis yang mungkin teman-teman create sekarang atau Kak Berry sekarang lagi mengembangkan, itu harus adaptif juga, harus disesuaikan dengan market pengennya seperti Betul. apa gitu ya, Kak. Oke, Kak, terus kemudian ini sih, Kak, Kak Berry kan tadi bilang udah memiliki tim, entah itu sebagai freelance ataupun sebagai pekerja tetap, untuk memanage hal ini, Kak. Dengan kesibukan Kak Berry mungkin di luar mengembangkan bisnis ini, terus kemudian mengelola yang bisa dibilang ada ilmunya juga, mengelola memanage people seperti apa gitu, gimana, Kak? Oke, kalau dari aku sih pertama jangan berhenti belajar ya, dan kuncinya adalah jadiin setiap orang itu guru, jadiin setiap tempat itu sekolah. Ya. Kita kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Aku ketemu A, itu dia bawa sekian tahun kehidupannya gitu. Jadi ambil yang bisa dipelajari dan belajar ke namanya teori gading gajah. Jadi belajar ke orang yang memang kita rasa itu bisa jadi mentor kita. Kita lihat bagaimana sih orang ini mengembangkan bisnisnya, caranya seperti apa, kita belajar dari situ. Dan jangan lupa, jangan cuma lihat ke atas, juga lihat ke teman-teman, sharing dan lain sebagainya. Karena ya tadi ya, jadiin setiap orang jadi media belajar gitu, jadi belajar dari setiap orang gitu sih. Karena caranya. setiap orang bisa jadi guru ya, Kak ya. Betul. Entah itu sebagai teman sendiri kita sharing seperti ini saja bisa memberikan ataupun mendapatkan insight baru. Betul. Dan bisa jadi menjadi ide juga Iya. nih untuk bisnis teman-teman semuanya nih. Oke, terus kemudian ini sih, Kak, terkait dengan marketing. Karena kan biasanya struggle wirausaha muda untuk moving dari yang konvensional dijual secara langsung melalui expo ataupun melalui stand, itu dipindahkan ke e-commerce. Itu kan agak sulit, Kak. Untuk awal-awal dulu, Kak, sampai sebesar itu gimana, Kak, strategi dari Kak Berry? Oke, sebenarnya emang dari awal aku itu build di e-commerce ya, jadi online gitu. Baru-baru beberapa bulan ini aku itu baru di offline. Jadi awal-awal itu memang aku belajar, aku lihat nih bagaimana sih orang menjual di e-commerce itu seperti apa. Aku belajar juga fitur-fitur di e-commerce seperti apa. Kemudian aku adaptasi dengan potensi bisnis aku gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke kitanya sih harus mau belajar gitu. Karena sekarang mau belajar nggak usah les ya, di Google juga banyak, ikut certified, ikut di YouTube juga tonton video-video, itu juga menurut aku akan jadi sebuah insight baru gitu ya. Benar. Gitu sih. Jadi sebenarnya medianya udah ada banget nih gitu, tinggal kitanya mau atau enggak belajarnya gitu. Nah, memang itu sih, Kak, strategi dari teman-teman tuh mood terus ya. kemudian ajakan teman-teman, yuk nongkrong yuk gitu. Wah, itu gak jadi deh. Sama main game yuk. Pasti Itu udah hilang nih. Kita udah ngisi to-do list, wah hari ini harus nyelesain ini itu, tapi teman, ayo ngopi yuk. Ya ayo gitu. Tetep aja ayo Itu gitu. konsisten dalam komitmen sih. Iya, benar sekali, konsisten dan komitmen penting sekali teman-teman semuanya. Oke, Kak Berry, mungkin ada tips buat teman-teman semuanya sebagai wirausaha muda, sebagai entrepreneur muda untuk membangun bisnis, ataupun teman-teman masih bingung untuk nge-create bisnis, gimana, Kak? Mungkin ada tips dari Kak Berry. Oke, kalau misalnya dari aku sumber bisnis itu kan banyak ya. Maksudnya apa yang mau kalian jual itu bisa produk yang dibutuhkan atau produk pengganti gitu. Jadi tentuin dulu produknya mau apa, kemudian breakdown ke cara produksinya seperti apa, harganya berapa, di mana aja penempatannya, apakah offline atau online. Nah, kemudian belajar. Jadi jangan cuman ngandelin ya kita jualan terus ya udah kita diem gitu. Ibaratnya kalau kita di pasar, kita buka terus kita diem. Enggak, tapi kita cari pasar baru, kita lihat potensi pasar seperti apa, kemudian lihat inspirasi-inspirasi bukan cuma dari kota sendiri, tapi dari satu Indonesia atau dari luar negeri gitu ya, insight-insight baru seperti apa sih orang menjual tanah liat itu gitu, dimodif seperti apa sih, dan apa yang bisa kita
implementasikan dengan value yang bisnis kita punya kayak gitu. Jadi jangan berhenti belajar, terus kembangin ide, karena kalau misalnya stagnan ya, kalau misalnya kita ya udah nunggu gitu, nunggu orang beli gitu, itu akan termakan oleh zaman, karena orang lain gitu ya, orang lain berlomba-lomba cari inovasi ya, kita juga harus seperti itu gitu. Jadi harus terus bergerak lah. Moving forward. Benar sekali. Dan Kak Belly ya, kalau aku boleh simpulkan dari bercerita Kak Belly dari awal tadi hingga sekarang ini, teman-teman menjadi wirausaha atau menjadi entrepreneur nggak harus kita mikir ide itu dari jauh. Betul. Dari diri sendiri, dari hobi, terus kemudian dari kesukaan itu bisa jadi bisnis. Apalagi dari Kak Belly ini tadi. Kak Belly hobi melukis, Kak Belly hobi membuat tanah liat. Nah itu bisa dijadikan bisnis dan bahkan menjadi pelopor ataupun menjadi sebuah hal unik, menjadi value unik sendiri yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Oke Kak Belly, for the last, dari cerita Kak Belly dari awal hingga akhir, dari Kak Belly mengembangkan bisnis Kak Belly dari awal hingga saat ini, mungkin pembelajaran yang bisa menjadikan dan ingin disampaikan kepada teman-teman apa Kak? Pertama mungkin konsisten dalam komitmen ya, aku selalu bilang kayak gitu karena itu adalah hal yang paling sulit teman-teman. Ide kalau nggak diimplementasikan hanyalah ide. Sekeren-kerennya ide kita kalau nggak dieksekusi itu hanyalah ide. Jadi eksekusi ide kalian dan konsisten dalam komitmen itu. Itu sih yang paling kunci menurut aku. Oke, benar sekali Kak Belly. Dan kalau teman-teman lihat dari awal hingga akhir mungkin mencatat ya, Kak Belly memberikan banyak sekali insight, banyak sekali catatan ataupun banyak sekali bisa dibilang petuah-petuah ya teman-teman semuanya ya. Udah tua banget nih kayaknya ya. Iya, banyak sekali nih yang bisa teman-teman dapat dan diimplementasikan kepada kehidupan teman-teman. Dan bisa dibilang Kak Belly ini juga dari awal dari diri sendiri kemudian diimplementasikan ke dalam pengembangan bisnisnya. Oke teman-teman, sekali lagi banyak sekali hal yang bisa didapatkan dari Kak Belly. Kita ucapkan terima kasih Kak Belly. Ya, hari ini sudah menemani teman-teman, sobat karir semuanya. Teman-teman pasti juga mendapatkan banyak hal kepada Kak Belly juga. Mungkin Kak Belly pengen promosi kepada teman-teman atau teman-teman pengen menghubungi Kak Belly, boleh banget? Iya, kalau misalnya teman-teman mau ada kerjasama atau mau belajar juga nih tentang bisnis, itu teman-teman bisa kontak langsung aja di Instagramnya stangan.id. Teman-teman bisa beli di situ atau teman-teman mau dihubungkan dengan aku gitu, teman-teman bisa DM aja di Instagramnya stangan.id gitu aja sih. Oke, sekali lagi harapannya teman-teman dengan adanya Bisnis Insight kali ini teman-teman bisa mendapatkan insight banyak terkait dengan wirausaha ataupun entrepreneur muda. Teman-teman jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk mengembangkan sebuah hal baru. Terima kasih sudah menyaksikan Bisnis Insight dari awal hingga akhir. Selamat datang di Bisnis Insight episode keempat. See you teman-teman semuanya. See you.